lo akan menjadi apapun yang memang lo pikirkan gitu. Iya, apa yang lu pikirkan. Jadi gue yakin sastra itu akhirnya ngedewasain diri kita gitu, ngerefleksiin diri kita gitu. Jadi lu nahan bro selama itu tuh. Ya iyalah, lebih ke manage keuangan lah, belajar ke keuangan. Karena biar punya spare waktu, biar lebih panjang. Nah, emang gue tuh dari dulu juga sama keuangan tuh udah yang kayak seneng ngumpulin gitu. Nabung tuh udah yang kayak jadi basic banget buat gue, kayak buat beli atau buat bikin sesuatu tuh gue pasti bisa udah nyiapin. Kalau gue tahu nih, misalkan dulu masih orang tua ya, duit orang tua dari kampus tuh kan dari dapat berapa, oh ini bakal gue alokasin buat nanti misalkan teater, Gua buat kira buat buat pacaran di danau. oh, enggak dong, Belum enggak. gue sih di flyover ya. Oh, di flyover. Oh, gimana, pernah ya gitu? Di flyover yang Pernah. yang di danau itu yang hilang SNK. Hah? Oh Iya. iya, oh iya. Udah dia tahu semua lagi anjir. Iya lagi. Wah, Iya, lanjut jadi lanjut. sampai mana kan Iya, langsung iya. langsung komplain Lanjut tuh ya. lanjut lanjut. Mau nemuin pacaran sih. Iya, lanjut lanjut. Ya sampai akhirnya situasi di mana gua nge-manage keuangan dan waktu itu yang bikin akhirnya gue emang harus ngejalanin usaha buat bisa ngejalanin juga roda kehidupan gua gitu. Ngebagi, karena ya namanya mungkin gue dihadapin musibah kali ya, namanya kematian gak ada yang tahu gitu. Wah, kematian siapa? Almarhum bokap tiri gua gitu. Tadinya nyokap tuh tinggal berdua sama doi kan. Tiba-tiba banget langsung ke kematian. Iya. Tidak ada bridging apa-apa. Langsung di kematian dihadapkan dengan kematian. Iya. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum. Ya udah kumpul semua nih ya. Iya. Ya. Jadi itulah pokoknya momen-momen. Jadi tapi yang menarik sebenarnya di sini tuh ya emang dari sastra bisa ke pizzanya itu ya. Tapi jujur ya. Iya kan, gua nunggu itu dari tadi sebenarnya. Mungkin teman-teman di rumah juga yang nonton nunggu itu. Nah, itu tuh justru yang gue poin Justru biar teman-teman nunggu aja gitu. Poin di marketing tadi sebenarnya. Gue nggak nyangka. Oh, jadi lu tuh sebelumnya tuh di perusahaan itu tuh kerja sebagai Marketing. Spesifiknya marketingnya gue mengelola konten juga gitu, megang sosial media. Terus akhirnya gue bisa belajar apa ya istilahnya, tools editing gitu. Kayak sebenarnya gue Canva doang sih gue bisa gitu. Tapi itu udah Iya. kayak udah jadi salah satu platform yang wajib Iya, skill dimiliki itu sama konten kreator gitu kan. Karena emang paling mungkin dasar kali ya iya, itu ya. karena ya mungkin di mata desain grafis, video editor atau videographer ya emang itu receh lah. Emang gua akuin juga, emang itu bukan yang buat yang high pro gitu kan. Nah, emang Canva tuh fasilitas buat yang cepet kan. Cepet tapi sebenarnya diperentuin untuk yang punya taste-nya bagus gitu. Jadi poinnya di Canva ya cepet dan orang taste-nya bagus, pasti oke itu buat ngejalanin. Jadi tes itu bukan tes ujian ya, tapi rasa gitu. Nah, disitulah Inggris nih orang kan. yoi. Which is gua Yo, literally. Jadi emang waktu gua masuk perusahaan itu akhirnya gua kerja di marketing di bagian sosmed, konten segala macam. Akhirnya gue tahu cara jualan di situ, Bro. Itu lewat produk-produk yang dihasilin sama perusahaan gua kan. Karena gue emang di situ tiba-tiba dihujanin bertubi-tubi banget istilahnya apa ya, soal project-nya gitu kan. Nah, keterdesakan itu yang bikin gue akhirnya belajar juga nge-upgrade diri gue. Oh anjir, gue akhirnya bisa bisa harus ngedit posting yang tadinya tuh gue nggak concern banget sama sosial sama sosial media. Gak begitu aktif lah ya. Iya, sama sosial media, sosmed lah gitu kan, sama sosial media. Akhirnya itu juga yang ngebuat gue punya rezeki sampai akhirnya gue nabung di perusahaan tuh. Gue kerja hampir 2 tahun lah.
selama 2 tahun itu gue bener-bener niatin nabung, goals-nya buat bikin usaha, titik, Gua kira udah itu. selama 2 tahun itu gue bener-bener nahan gitu. Enggak lah. Agak. Ya nahan ada, Ada. cuman nggak ya dulu kan nahan masih duit duit orang tua kan, Iya. gitu kan. Sekarang nahan duit sendiri lebih, tapi emang lebih berasa beda sih. Nahan duit sendiri itu kayak lebih sayang gitu kan, lebih sayang. Lebih pelit kali ya. Lebih pelit. Lebih pelit sebenarnya karena punya goals-nya itu sampai akhirnya ada sekarang. Nah itu yang bikin, tapi di momen, gua ngegarap konten, gue pakai ilmu-ilmu sastra semua itu. Nah, apa tuh? Asli, Kayak ya, kayak gimana ilmu mulai sastra? mulai Bukannya dari marketing juga ilmu sastra ya? betul, marketing tuh sastra banget dah, asli dah ini. Gue juga Pantes nggak cuma lu ya yang di marketing ya, yang dari sastra ya. Ada teman kita satu lagi banyak banyak ya. banyak. Ada yang di marketing juga Oh berakhir di iya, marketing. inisial? Inisial. Ah, oh iya, oke, pokoknya banyak lah ya. Berarti memang eh, kalau temen-temen kolonialis di sana merasa kebingungan yang kuliah di sastra ya bro ya, Benar, ya. yang kuliah di sastra kebingungan, mungkin ketika sastra itu dianggapnya jauh kemana-mana, sebetulnya enggak juga ya. Enggak juga, benar. Terbuktinya Arul bisa bisa kerja di marketing gitu, di bagian publikasi sosial media, editing yang berurusan dengan pemasaran Ya, kayak gitu, betul. dan itu dipakai kan ilmu-ilmu sastra gitu. Benar. Ada ilmu-ilmu sastra mungkin yang memang itu secara kurikulum ya nggak ada di pendidikannya kali ya. Benar, gitu. benar. Tapi memang proses pembentukannya itu ketika berjalan kali ya, ketika Iya. berjalan saat kita jadi mahasiswa, terus menggeluti dunia sastra itu sendiri gitu. Ya akhirnya itu mulai kebangun sendiri gitu. Ya. Kayak Iya. gitu nggak sih, bro? Ya, benar. Karena dari sastra tuh yang mempengaruhi gue banget itu sebenarnya public relation-nya gitu. PR-nya gue nggak tahu, gue secara public speaking. Kalau PS PlayStation. public speaking aja. Iya, public speaking. Iya, public speaking gue. Oh, iya. Nggak tahu di kepala gue PS5 aja ya, nggak tahu. Nggak tahu. Iya, bercanda mulu. Public speaking ya, maksudnya gue juga nggak nyangka ya waktu gue kerja itu interview pertama gue. Itu interview pertama gue. Langsung lolos. Gue nggak nyangka itu sebenarnya. Dan waktu gue interview itu sebenarnya gue dihadapin sampai berapa pokoknya lebih dari 10 kandidat lah yang mau masuk marketing di bidang marketing itu sama gue. Sampai akhirnya Tapi nggak ada orang dalam kan? nggak ada beneran. Yang di dalam tapi ada. Yang di dalam ada. Asal jangan keluar Ya, lagi lah, jangan lah ya. Jangan. Kalau di dalam udah aja di dalam. Ya karena tadi coba ya. Iya. Oh, kandidatnya banyak kayak selain gua. Nah, keluarin dia. Ya itu bikin akhirnya selama interview pasca interview lah. Pokoknya gua dapat apa istilahnya ya? Reward. Enggak, review. Biasa aja reward dulu itu kan penghargaan. Anda reaksinya berlebihan sekali ya. Gimana ya, masih emang gue bisa observasi sih barusan. Kebetulan observasinya kaget. Kaget. Ya terus lanjut. Ya jadi wah kaget dulu, masih observasi barusan. Jadi kandidat. Lebih dari 10 kandidat. Review ada, jadi si apa sih namanya kalau yang nge-interview kita? Interviewer. Iya, si HRD. Ya, HRD. Kata si HRD-nya setelah gua di interview tuh kan sebenarnya ada dua calon nih, selain gua ada satu lagi. Cuman yang satu lagi nih ada orang dalam. Gitu, ada orang dalam. Nah, tadinya tuh mau masukin langsung dia si orang dalam ini karena ya emang udah aman kan, harusnya dia masuk. Cuman karena ngelihat gua potensi, mungkin kalau kata dia akhirnya gue dipertahanin dulu, di keep dulu nih, karena kata dia secara
gagasan yang mau gua bangun di perusahaan itu tuh menarik. Emang gue nyiapin banget gitu gimana caranya ngembangin si perusahaan segala udah macam. observasi Udah lah ya, observasi udah gitu kan. riset dulu Nah gitu. itu mungkin cara penyampaian juga enak gitu, Ya, mungkin dia ya salah satu kelebihan anak sastra kan tukang bual lah ya, iya bual itu sangat berguna sekali untuk perempuan dan untuk interview ya. betul Betul. itulah Ya, lanjut. ya sampai akhirnya apa namanya. Nah di situ gue ngerasa oh kenapa berarti eh ini apa ya istilahnya secara tidak langsung sastra itu bener-bener berpengaruh banget. Gue ngerasa ya emang dari sastra ya gue secara literasi akhirnya gue ngerasa yang namanya memanusiakan manusia akhirnya ilmu humaniora itu secara langsung nyampe kok hubungannya sama orang lagi itu nyampe di situ kepake hubungan sastra tuh di situ tuh ilmu-ilmu sastra tuh untuk bisa memberikan pengaruh terhadap pikiran orang lain dengan tujuan dan gagasan kita. Dari produk yang kita ciptakan berarti produk kita tuh dihidupkan, Iya betul. bukan hanya sekadar benda tapi dihidupkan, memiliki nyawa gitu loh. Iya. Gitu maksudnya. Iya. Jadi sampai akhirnya di situ gue ngerasa ya mungkin dia bisa menerima dengan baik, nyaman dari literasi gua gitu kan. Biarpun sebenarnya sekarang agak belepotan ya. Ya tapi waktu itu emang lagi anget-anget namanya baru lulus juga kan. Mungkin kita masih sering diskusi ngobrol jadi masih tajam banget tuh. Tapi akhirnya Kita tuh maksudnya siapa, gua malu gitu. bisa jadi kita sama tukang parkir lah ya. Ya. Sama tukang parkir, bisa sama siapa aja ya waktu itu ya. Jadi ya Jadi diskusi. udah jangan ngobrol. Kok nah itu sampai akhirnya lanjut kayak udah proses kerjanya itu buat bikin copywriting gitu kan. Gua kira bikin kopi kapal api. Iya itu malu ngopi mulu. Kebetulan kita emang gak ngopi ya di sini ya. Emang ngopi. Iya kita ini ada minuman seger nih. Nah, ini bisa ini titipan ya. Ini titipan. Lanjut. Iya ini. Promosi. Iya. Silakan. Bagus promosi. intronya ya, bagus Iya, ya intronya. bagus. Ya ini Bagus. ada badak ya kita salah satu lebih nyeruduk pakai G nyeruduk ya ke nyeruduk aja sih sebenarnya. Ada badak buat minuman lokal dari khas Batak lah ya, Medan nih kan, bisa Medan dan Badak ya gitu. badak mereka itu badak iya. Jadi selain karena pizza kan enaknya sama soda lah ya. Jadi ini tuh pajangan doang. Kalau enggak dong, boleh kita minum kan? Boleh kita minum. Lagi taruh meja kagak dibukain itu tuh. Wow. Bukan di sini. Gimana cara bukanya? Jadi memang paling mantep pizza tuh ketemu sama soda guys. Jadi tapi ini bersoda bro. Soda jelas karena emang dia Sarsapari lah kan, ini kan ada gambarnya juga kan. Nah ini kalau yang lebih umum sih mungkin rasanya mirip kayak di AW gitu kan. Kalau Orson soda. Orson tuh kayak sirup sebenarnya. Kayak sirup kalau Orson. Kalau ini sodanya, versi sodanya dia tuh ya kayak Fanta, Coca-Cola gitu kan. Sebenarnya basic sih pizza Amerika juga kan diminumnya sama Coca-Cola. Cuman untuk lebih masuk ke lidah kita mungkin bukan lidah kita sih, lebih ke apa ya? Secara branding gue jadi lebih enak aja ngebawa lokalan gitu kan. Ngeganti si Coca-Cola itu. Karena nggak semua orang suka Coca-Cola juga, tapi ini tawaran yang menarik selain Coca-Cola menurut gue sih. Enak. Rasa sodanya tuh nggak begitu kerasa. Iya. Nggak begitu apa ya? Lebih smooth ya. Ya lebih smooth, terus kerasa sodanya. Yeah. Tapi emang lebih enak diminumnya sambil makan pizza. Cuma kan pizzanya nggak ada nih. Oh iya, sebenarnya kita belum build in ya, gitu ya. Nanti kita lah, nanti ada pizza. Jadi gue belum bisa ngasih review. Iya, justru itu. Jauh gitu. Sebenarnya ada, cuman kita ngasih
Imajinasi aja, ntar paling editor ada. Nih, ada pizzanya di sini. Imajinasi aja, ntar paling editor ada. Nih, ada pizzanya di sini. Wah, kita ada pizza ya. Eleanor Rugby Pizza, enak dan mantap. Jadi karena pizzanya nggak ada ya bro ya. Iya, karena Karena itu tukang biar pizzanya kan lagi duduk di sini. benar. Kan gua lagi di sini. Harusnya Antara nggak mau bikin, nggak mungkin bikin, atau emang nahan aja. nahan sih. Lebih Emang biar penasaran kan pizzanya kayak apa kan, pasti pengen tahu kan. Mending datang langsung ke Eleanor Rigby Pizza di Cibubur. Eleanor Rigby Pizza atau LB Pizza ini tuh? Sebenarnya kita awalnya Eleanor Rigby dari lagu The Beatles. Pasti udah tahu lah. Ada judul lagu The Beatles namanya Eleanor Rigby. Iya. Nah, itu juga jodoh gitu. Mas, silakan Mas. Tanya lanjut ya. Itu juga jodoh Ya. gimana maksudnya? Jodoh itu, nama itu tuh nggak yang gua pikirin buat jadi brand pizza sebenarnya. Tapi waktu gua denger nama itu kebetulan Kenapa ngomongnya jadi pelan-pelan bang? nggak apa-apa. Ada yang beli, ada yang Jadi itu ada yang lihat tuh. Gak apa-apa. Karena kita lagi di kedai, jadi kalau ya. itu di jiwa pedagangnya muncul tuh tadi barusan. Barusan. Tadi ada yang udah ngeliat-liat, takut ini maksudnya sayang sekali. Ya itu, jadi namanya Eleanor Rigby itu nggak tahu kenapa kayak jodoh tadi gue bilang, nggak bisa gue deskripsiin secara rinci kenapanya. Tahu-tahu tuh kayak langsung nyetrum aja tuh antara nama dan pizzanya itu. Tapi ada makna nggak sih dari Eleanor Rigby lagunya The Beatles itu tuh dengan pizza gitu? Memang ada sejarahnya kah? Atau Kalau sejarah, kalau ngomongin kesinambungan musik dengan pizza tuh sebenarnya itu udah banyak banget. Ada banyak lagu-lagu yang berkaitan dengan pizza gitu kan. Banyak banget. Cuman kalau untuk niat gua ngambil arti dari lagu atau makna yang membuahkan sebuah doa buat sebuah produk gue ini jadi sesuatu, itu sebenarnya nggak ada. Kayak gue ngerasa keren aja. Entah kenapa menurut gue nama ini Eleanor Rigby, gue suka aja, nggak tahu kenapa. Kayak itu gue bilang tadi. itu artinya? Sebenarnya itu nama sosok Eleanor tuh ada. Jadi itu gue ingat Paul McCartney yang nulis. Dia itu kayak ngangkat kayak apa ya, sosial, bukan kayak isu sosial gitu di daerah mana ya, kayak gue lupa sih. Inggris. Kayaknya Inggris kalau nggak salah ya. Jadi ada si sosok Eleanor ini tuh perempuan gitu, perempuan yang kayaknya tuh ada di kehidupan di zaman perang atau apalah gitu ya. Pokoknya ada Father Mackenzie dibawa juga di situ tuh sebagai, pokoknya gue tuh nganggepnya di kepala gue ya, si Eleanor Rigby ini kayak Oliver Twist, tau kan, di Charles Dickens, tokoh-tokoh klasik yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi teman-teman nggak boleh lagi meragukan Arm ini anak sastra tuh. Masih ingat ya, itu gue masih ngelekat banget cerita klasiknya Oliver Twist. Bukan kayak Oliver Sykes sih. Beda. Iya, ntar ya itu bawang. Iya. Nah itu, jadi Oliver Twist itu jadi kayak referensi gue waktu ngedenger Eleanor Rigby ini tuh klasik gitu kan. Tapi kenapa lu gak namanya lokal gitu? Oh, bisa lagu-lagu lokal Wakuncar Pizza. Ini nomornya di mana sih, Jak? Nomornya di mana? Anjing dia udah selamatin, Jak. Ya, padahal dia kan sama doinya di Jakarta ya sekarang. Cuma Jakarta ini kayak bolong jembatan dia orang. Enggak, kayak gitu kan pertanyaan gua aja. Ya emang apa salahnya dengan nama Wakuncar?
Enggak, Kau soalnya Kuncar Pizza itu kan lu mengusung lokalitas gitu. betul. Ya, iya kan, lu dengan produk badak lu ini gitu mengusung lokalitas, perpaduan antara western dan east gitu kan. Kan western east gitu. Lu aduin tuh gitu. Nah, gue udah wah Kuncar Pizza. Anjing keren itu. Tadinya sih sebenarnya namanya mau ini sih ya, apa sih namanya, lebih ke paguyuban pada larang wangi namanya, PPA itu namanya, cuman Aja tuh apa? Haru ya gitu kan. Cuman ya karena kita nggak bertempat di Jalan Pantura kan ya, jadi karena kita di Daripada larang ke Pantura. itu jauh ya, asli gue nggak tahu Anda sih. ini tidak pernah tidak pernah pergi jauh ya. Kayaknya saya kurang. Kurang ya. Jauh ya? Ya, jauh sekali daripada larang ke Pantura. Oh, sama Pantura beda. Oh, beda. Pantura tuh yang dangdut beda lagi. Beda lagi. Oh. Tuh, Pantura itu Indosiar. Wah, Pantura. Jirayut. Wah. Jiraya. 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 Kagebushi no Jutsu. Hah? Ame mana sih tadi? Habis itu. Jadi pokoknya Arul ini sebagai anak sastra lebih Iya. memilih perjuangan pizza tadi, teman-teman udah denger lah ya. Dan jangan khawatir buat yang di sastra itu punya potensi besar buat memiliki usaha pasti. Iya. Wait. Sebenarnya balik lagi kalau basic jadi pengusaha kayak gini, maksudnya jadi tukang atau dagang gini, kayaknya itu semua orang tapi punya. ternyata dulu ketakutan anak sastra kan ya. Ya gua nggak tahu sih ya, zaman gua lu gitu. Bahkan sampai zaman Reja gitu kan. Ketakutan anak sastra adalah lu mau kerja di mana gitu. Dan sedangkan anak sastra itu terkenal dengan idealisnya yang keras-keras. Iya. Iya, kalau udah gue maunya jadi seniman garis keras, gue maunya jadi penulis, gue mau jadi aktivis, udah kejar situ walaupun perut kelaparan. Nah, apakah lu usaha ini terus lu kerja di korporat, pada akhirnya itu tuh adalah bentuk kompromi lu dari real? Ya, betul. Kan? Iya. Dan pertanyaannya, apakah lu meninggalkan sastra ataupun kesenian? Anjing, gue 3 kali nanya itu kagak dijawab. Enggak, ya maksudnya kan dari tadi yang gue jelasin itu semua tuh berangkat dari sastra gitu. Maksudnya nggak ada yang gue tinggalin sama sekali, semuanya kan emang kayak sastra tuh sebenarnya udah yang istilahnya apa ya, ngebentuk gitu. Iya, melengkap. Tapi kan gini bro, kalau teman-teman di luar sana kan menganggapnya ketika lu kuliah di sastra, ya lu pingin jadi penulis, ya, lu pingin jadi sastrawan, lu pingin jadi Pramudia Anantatur, lu pingin jadi Eka Kurniawan, benar, lu pingin jadi Ayu Utami, lu ya, pingin jadi kayak Hairil Anwar gitu loh. Kan orientasinya pasti akan selalu kesana gak sih? benar, setuju. Cuma kan ketika kita dihadapkan dengan realitas kehidupan gitu, kalau kata Reja kan realitas kehidupan, itu akan membenturkan kita gitu, akan membenturkan kita. Dan kalau misalkan lu bilang tadi sastra yang membentuk, ya oke, cuma kan bentukan itu tuh tidak terlihat gitu. Tidak terlihat secara nyata. Bagaimanapun sampai hari ini orang datang ke sini beli pizza lu, taunya lu yang jualan pizza bukan anak sastra, bahkan bukan seniman. Iya, orang nggak itu nggak ada tahu, nggak ada yang tahu pasti. Sedangkan mungkin orang-orang di luar sana yang kuliah di sastra atau yang bergelut di dunia sastra ingin dikenal sebagai itu gitu. Nah, gimana cara lu supaya, bukan cara lu ya, tapi apakah lu meninggalkan sastra ya, yang sastra yang secara identitas gitu, yang ya kelihatan sama orang atau enggak gitu. Jadi gini, gue sendiri sebenarnya ngerasa benar,
ini agak gue juga selama lu ngomong gue jadi kayak nge-flashback lagi gitu ya, titik balik di mana gue ada di titik sekarang gitu. Akhirnya gue tuh merasa situasi-situasi yang bikin gue sekarang tuh bener-bener ngebentuk kedewasaan gue juga kan. Nah, ngawalin kedewasaan itu dimulai dari dimana gue ngerasa kayak eh sebenarnya gue tuh ada di sini sekarang. Ini tuh udah bener-bener doa dan pikiran gue tuh udah sejak lama gitu. Kayak itu tuh udah sejak lama, bahkan sejak gue sekolah mungkin ya. Awal-awal gue sekolah tuh gue emang udah seneng bisnis gitu bro, udah seneng usaha. Nah ketemunya di sastra justru itu yang gak gue prediksi sebenarnya. Itu gue nggak tahu sama sekali soal sastra sebelumnya juga kan. Sampai akhirnya kayak di momen dimana gue ngerasa kayak ini tuh oh gue ada di titik ini tuh emang karena doa gue gitu. Nah itu poin dimana tadi kalau kata lu yang lulus dari sastra itu larinya kayak harus jadi seorang penulis atau apa. Sebenarnya menurut gue ada orang, mungkin orang-orang yang udah terlahir jadi sastrawan segala macem, emang dia tuh udah yang bergelut itu tuh udah dari lama, mungkin dari mudanya, dari karir awal-awal karirnya gitu. Nah dimana itu tuh sebenarnya orang-orang itu bisa sampai sana karena emang doa dan pikirannya menuju sana udah sejak lama gitu kan. Nah itu yang gue rasain di ketika gue lulus dari kuliah dan gue sampai ada di hari ini. Mungkin ini secara hal-hal yang nggak bisa kita definisiin dengan teknis tadi yang apa namanya, mungkin itu kan sifatnya teknis sih kalau menurut gua, kayak lulus dari sastra jadi seorang penulis segala macam gitu kita itu kan cukup teknis. Nah ada hal yang di luar yang gua maksud tuh yang di luar teknis itu loh, yang secara apa namanya apa ya, mindset gitu kan ya, kayak pikiran, maksudnya ini tuh kayak portal-portal. Iya, maksudnya omongan-omongan kita yang gue tuh dari dulu tuh jadi pengusaha tuh kayak nggak pernah berhenti gitu, dan akhirnya terjadi sekarang. Jadi sampai mungkin ketika orang yang ada di sastra sekarang, anak-anak mahasiswa yang ada di sastra sekarang berpikir emang istilahnya penawaran yang ada di sastra itu lu bisa jadi penulis, bisa jadi apa namanya, bisa jadi apapun itu, kritikus gitu kan, bisa jadi pokoknya pengamat sastra, pengajar gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya ngebalikin diri kita lagi, dimana kita ngelihat sebenarnya apa sih yang kita pengen kita dari dulu gitu. Sebenarnya sastra ini sebenarnya bukan bukan punya potensi, gitu. iya bukan goals yang potensi lu harus jadi seorang penulis atau apa. Kalau emang lu gue yakin, penulis, iya gitu. gue yakin yang bener yang anak sastra yang bakal jadi penulis dan jadi seorang sastrawan karena emang dia tuh bener-bener pengen ada di situ, jadi sosok itu gitu. Emang bener-bener Jadi, pengen kayak intinya lo akan menjadi apapun yang memang lo pikirkan gitu. iya apa yang lu pikirkan. Jadi gue yakin sastra itu akhirnya ngedewasain diri kita gitu, ngerefleksiin diri kita gitu. Jadi Dewasa kayak banget bro. iya gue berusaha bijaksana aja nih ya, nggak nyerang kemana-mana gitu kan. Emang harusnya jarang kemana? Enggak ada maksudnya, iya iya maksudnya gue nggak menutup kemungkinan ya itu benar. Ya mungkin yang menarik dari sastra itu ya kita pasti punya skill literasi gitu kan, terus menulis, membaca kan nggak cuman Ya, itu basic lah ya ya. basic lah, itu basic yang itu ya itu mah udah wajib lah karena lu di sastra gitu. Tapi untuk lu jadi apa, untuk mau jadi seorang penulis atau apa, menurut gua itu hal yang eh, ya apalagi zaman berkembang kan sekarang, anak-anak mudanya pasti keinginannya aja pasti udah lebih oke lah. Mungkin sekarang menulis nggak cuman manual gitu kan, banyak digital segala macem, dan potensi ngejualnya juga udah macem-macem. Jadi gue cuman ngasih referensi banyak hal buat dikembangin dan manfaatkan
momen apapun yang lu dapat di sastra gitu buat jadi sesuatu gitu. Lu dengan kolonian ya kan jadi gitu kan, dan gua dengan pizza gue juga masih kepake sastranya sampai sekarang, dan emang berawal dari situ juga gitu. Lu ngomong apa sih barusan? Ah, itu colokan